Camilan, curhatan milenial. Halo Imut. Iya, lo juga Ayu. Akhirnya kita coba ngerekam podcast lagi ya. Iya bener banget. Dan ini spesial banget loh, soalnya sekarang kan lagi pandemi. Jadi kita berusaha untuk meluangkan waktu kita di tengah-tengah bulan puasa ini. Jadi kita di sini ngerekam podcast sekalian sama buka bersama. Betul sekali. Enak banget habis berbuka langsung deh ya. Langsung kerjain intinya. Mengerjakan. Iya. Sekarang Oke. mau bahas apa sih? Kita membahas tentang TikTok. Karena mungkin di sini ya para pendengar kita alias sahabat curhat, jangan-jangan mereka tuh cuma ngikutin kita di Anchor atau di Spotify, tapi mereka nggak ngikutin TikTok kita. Nah, padahal kita aktif banget kan bikin konten-konten TikTok. Iya bener banget. Udah banyak sih sebenarnya di sana. Iya, kita berkali-kali ini nggak sih masuk ke FYP. Iya. Ya tapi yang belum sampai 1000 sih emang. Masih Iya. ya 500 lah ya. Lumayan. Mari kita syukuri aja. Alhamdulillah. Oke, jadi ngomong tentang TikTok, kira-kira kenapa sih TikTok itu sekarang bisa menjadi media yang digemari milenial dan generasi Z? Kalau aku ya, pertama tuh karena dia itu konten-kontennya lucu dan kreatif banget, apalagi nge-entertain banget. Jadi ya otomatis kalau kita ngelihat konten di TikTok itu tuh kayak pingin nyekrol terus, karena ya emang apa ya, menarik banget gitu loh untuk ditonton. Kalau kamu gimana, Mu? Soalnya karena mungkin durasinya 15 detik sampai 60 detik ya. Iya, benar. Jadi sesingkat itu, apalagi kontennya adalah video. Nah, ini kan berbeda ya sama sosmed yang lain. Kalau yang lain kan ada tulisan, ada gambar. Kalau video itu menurutku tuh lebih mudah untuk relatable, lebih mudah dilihat, terus lebih mudah menarik. Apalagi fitur-fitur di TikTok itu ada filter-filter yang lucu. Iya, Nah, benar. itu sih menurutku yang nggak ada di media yang lain. Meskipun Iya sih. Instagram kayaknya nyuri ya dari TikTok. Karena Instagram buat kayak fitur Instagram Reels gitu kan. Cuman kayaknya Iya nggak sih, begitu Kak. laku deh. Iya, Tetap benar-benar. TikTok juara yang utama. Apalagi kontennya TikTok sekarang itu juga masuk di kontennya Instagram. Mungkin di brand-brand yang kamu pegang juga gitu nggak sih? Iya, benar-benar. betul. Tapi meskipun gitu, yang menurutku agak gimana ya? Aku antara love hate relationship kalau ngomongin Wede. TikTok. Soalnya TikTok itu ada beberapa negara yang nggak percaya sama TikTok. Di antaranya Amerika, Australia, sama India. Nah, pemerintah di sana tuh ngerasa kalau orang-orang yang pakai TikTok nanti akunnya itu dicuri sama pemerintah Cina. Nggak ngerti nih konspirasi macam Oke, gimana ya. iya. Cuman asumsi kan harusnya dibuktikan ya. Jadi Betul, harusnya betul. ya mana nih buktinya kalau memang pemerintah Cina itu mengambil data-data kita. Itu nggak ngerti sih masih kan sekarang. Soalnya dulu kan pernah sama diblokir. Oh iya sih, bener banget. Zaman-zamannya Iya. siapa sih, Bowo Alpenliebe. Iya, Bowo Ya itu ampun, itu tahun lama 2018. Itu Iya. sempat diblokir, terus sekarang malah semakin tinggi ya antusiasnya orang-orang untuk ikut apa, paling nggak bikin konten lah di TikTok kayak gitu. Iya, soalnya konten-kontennya memang menarik banget sih. Kalau aku tuh sukanya ya kalau di TikTok itu sukanya ngeliat video orang nyanyi, terus kadang-kadang self development juga aku like, terus selain itu juga yang ngedance juga ada, sama tips bisnis juga, tips tentang desain. Itu sih biasanya yang aku sering yang like. follow ya? Iya. Paling nggak follow lah ya. Iya. Kalau kamu gimana biasanya? Kalau aku biasanya yang makan-makan, Oke, makan-makan. kuliner-kuliner. Ya, kuliner-kuliner tuh bagus juga. Terus habis itu ada konten anim pastinya, Iya, sama iya. konten apa ya, terakhir konten joget-joget ada, tapi nggak sing joget semuanya sih intinya. Iya. Soalnya kalau misalnya aku pikir-pikir lagi ya, karena ini tuh bener-bener menarik banget. Sekarang tuh sampai diminati oleh para penggiat bisnis. Jadi nggak hanya orang biasa yang main TikTok, tapi Iya. juga para penggiat bisnis itu, termasuk agensi atau apalah, atau orang-orang yang punya bisnis kecil-kecilan. Itu ternyata mereka banyak loh yang ngiklanin di TikTok gitu. Oh ya, iya. Nah, cuman kalau misalnya kita mau ngiklanin di TikTok, kita harus ngerti nih segmentasi yang ada di TikTok. Betul. Nah, dari sumber yang aku tahu, kebanyakan TikTok itu umurnya kisaran 14 sampai 24 tahun. Jadi masih muda-muda gitu lah Iya, ya. masih Terus muda-muda. mereka biasanya di kota-kota besar. Oh, maksudnya Kayak di Jakarta, Surabaya, kayak gitu-gitu sih masihan. Iya sih, kalau ngelihat ya jadi pengalaman nih, aku ceritain pengalaman. Iya, nggak apa-apa. Influencer yang untuk di TikTok sendiri yang dari Malang nih ternyata nggak banyak gitu. Kalau kemarin di list paling cuman terkumpul yang emang bener-bener sesuai ya, itu tuh cuman 5. Cuma 5. Iya, Oke. dan susah ya ternyata nyari orang di sana gitu. Iya.
Oke. Jadi kira-kira itu sih mungkin ya soal bisnis. Mungkin para pendengar di sini yang punya bisnis jangan lupa coba deh kalau mungkin bisnisnya itu sesuai sama target bisnis. Maksudnya kayak sesuai sama umur yang 14 sampai 24 tahun, targetnya dari kota besar. Coba deh. Coba untuk bikin konten di TikTok. Siapa tahu nanti masuk FYP. Jadi lebih gampang gitu pemasarannya dibantu TikTok. Iya, itu juga kalau di ads juga lumayan tinggi. Ya, bener loh di ads di Instagram dia lumayan tinggi. Oke. Siap. Oke, nah next kita mau ngebahas Tentang apa nih? Tentang email kali ya. tentang email. Soalnya kita kan lagi buka nih tentang apa yang mau Email. curhat Ya, para bener. milenial. Nggak usah malu-malu, kirimin aja ke camilan.podcast@gmail.com. Jadi sebentar ini aku buka nih. Yang mana Yi? Ini ada nih. Ini kita sistemnya anonimus aja ya. Oh, iya. Nggak usah sebut nama. Nama. Takutnya nanti kalau kita sebut namanya nanti orang-orang pada ngirim email ke sini gitu. Jadi Alhamdulillah. Oh, maksudnya kelihatan. Oh iya. ke yang ngirim Oh, iya, ke ngirim yang curhatan gitu. Oke, Takutnya kan oke. nanti langsung ditipu-tipu Oh, iya, kayak benar, bisa. mentang-mentang pura-pura Lina Job Street ternyata bisa gitu. iya kayak ditipu gitu kan. Saya pernah Kak. Ya udah. Oke, ini pertanyaan dari si XXXX ya. Orang ini nggak mau disebutkan namanya. Pertanyaannya adalah apa sih love what you do? Apa nih? Oh, love what you do atau do what you love? Menurut kakak mana yang paling bener? Terima kasih sudah dijawab. Love what you do sama do what you love. Ini kalau di bahasa Indonesiain, cintai apa yang kamu lakukan atau lakukan apa yang kamu cintai. Benar. Gimana Aku ya? cuma bener-bener doang nih di sini. Jadi kalau yang pertama love what you do itu berarti kan terserah kita mau ngelakuin apa aja dan kita harus mencintai itu. Misalnya saya jurusan di kafe, tapi sekarang kerjanya saya jadi kayak manajemen atau operasional kayak gitu. Ya harus dicintai. Itu opsi pertama ya. Jadi kayak tidak peduli bidangnya, kamu harus mencintai apapun yang kamu lakukan. Karena kepepet, karena apa, pokoknya gitu. Yang kedua, do what you love atau lakukan apa yang kamu cintai. Jadi kita harus nemuin dulu nih apa yang kita cinta dulu, baru dilakuin. Benar. Misalnya kayak aku dari awal sukanya gambar, ya udah kamu gambar aja, nggak usah ngerjain bidang-bidang yang lain, nggak usah manjat pinang, lol, atau nggak usah menyelam. Yes, pokoknya kamu harus melakukan apa yang kamu cintai aja. Iya benar. Gitu. Paling ya paling penting sih emang itu tadi ya, nyesuaiin sama passion juga masuk nggak sih kalau di Iya. sana itu? Kalau ngikutin passion berarti love what you do. Oh, love what you do, Cintai ya. apa yang kita lakuin. Mm-mm. Iya. Atau harusnya kita do what you love. Melakukan terlepas apapun pekerjaan kita saat ini, kita harus mencintai Kayak itu. Menurutku bisa jadi ya, karena kayak yang aku sekarang ini lagunya kok tiba-tiba hilang. Mohon maaf, lupa. Ya oke. Jadi kalau aku sih gimana ya, kan emang aku dari awal kan sukanya gambar nih. Terus sekarang tiba-tiba jadi manajer gitu, terus kayak ngurusin operasional, ngurusin invoice. Ya gimana ya, harusnya tidak aku sukai pekerjaan yang seperti itu. Jadi jujur Anda ya. Iya, cuman karena kepepet dan sekarang sedang menghasilkan uang, ya udah aku kerjain aja daripada aku dipecat gitu kan kasarannya Kak. Jadi ya, tapi lama-lama aku bisa mencintainya sih. Maksudnya kayak ternyata gitu. seru juga loh nge-manage itu. Terus kayak calling sama orang Gojek, orang maksudnya GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu ternyata menyenangkan juga karena aku juga jadi ngerti ternyata ekosistem di startup kayak gini gitu sih. Lebih tepatnya bisa belajar public speaking nggak sih? Iya, mau nggak mau akhirnya Iya, aku dituntut untuk apa ya, menemui hal-hal yang sebelumnya aku kira nggak penting, ternyata penting juga. Oke. Gitu. Jadi lebih banyak menemukan hikmah-hikmah dari melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak aku cintai. Iya, Gitu. iya juga ya. Dulu padahal diriku tuh jadi fotografer gitu, tiba-tiba jadi kayak gini gitu. Iya, sekarang fokusnya kayak ngapain aja Kak? Kalau aku fokusnya ngapain aja ya, lebih nge-approval konten-konten yang
dibikin sama tim produksi yang dimana nanti bakalan diupload di sosial media, entah itu di Instagram, entah itu di Ads, entah itu di mana tuh TikTok, itu juga di sana juga. Jadi emang nge-QC lah jatuhnya kayak gitu. Sama membuat ide dan ya intinya brainstorm juga sama mengenai campaign-campaign dari brand itu sih. Padahal awalnya adalah saya fotografer. Iya. Tapi gimana, seru nggak? Banget. Seru banget. Berarti lama-lama nyata jadi cinta ya? Iya, lama-lama jadi cinta. Awalnya emang geli nih sih emang. Iya, awalnya nyebelin tapi lama-lama bisa cinta. Ya menurutku pada akhirnya kayaknya ini ya, kita harus love what you do. Karena kalau misalnya kita sok-sokan do what you love ya, kita sedari kecil kan ya kita nggak akan ngerti bakat kita apa kalau kita nggak nyoba. Betul. Jadi kuncinya adalah cobalah apapun dulu, nanti lama-lama bisa cinta kok. Gitu. Nah, yang paling penting bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Mantap. Iya, sebentar, bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Yang benar. Oh bener, oh salah ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulunya lupa ke. Ya sudah. Oke, ulang lagi. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ke tepian. Ketahuan ya ini yang ujian bahasa Indonesianya selalu dapat 100. Oh, terima kasih ya. Benar. Ya udah. Aduh ya. Intinya begitu. Oke. Sudah nih, ini kebetulan yang email cuma 1 orang ya, tapi kita syukuri aja. Ya udah begitu teman-teman, kalau misalnya pengen dapet pahala, kirim dong emailnya yang banyak. Aduh, sampai mau jatuh. Gimana Ya Allah, nih? astagfirullahaladzim ya. Ya gitu. Jadi, yaudah ditunggu aja dan jangan lupa untuk ikutin sosmed kita lainnya.